warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Lis dalam pelajaran IPA. Pada masa pandemi ini, Ibu harap kalian tetap menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Masih ingatkah kalian apa saja protokol kesehatan itu? Betul, ada 3. Yang pertama, cuci tangan pakai sabun. Yang kedua, pakailah masker. Dan yang terakhir adalah jaga jarak. Bagus. Anak-anakku, sebelum mengawali pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang objek IPA dan pengamatannya. Dan materinya adalah mengenai pengukuran. Sebelum masuk ke pembahasan, adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa mampu menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan baku. Nah, besaran, apakah itu besaran? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Besaran sendiri terbagi menjadi 2, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Yang pertama, besaran pokok adalah besaran yang satuannya dapat didefinisikan terlebih dahulu dan bukan diturunkan dari besaran pokok yang lain. Besaran pokok sendiri terbagi menjadi 7, yaitu yang pertama, besaran massa, satuannya kilogram. 2, besaran panjang, satuannya meter. 3, besaran waktu, satuannya sekon. 4, besaran suhu, satuannya Kelvin. 5, besaran kuat arus, satuannya ampere. 6, besaran jumlah zat, satuannya mol. Yang terakhir adalah intensitas cahaya, satuannya kandela. Jadi, ada berapa anak-anak tadi besaran pokok? Betul, ada 7. Nah, selain besaran 7 tersebut, masuknya adalah ke besaran turunan. Nah, apakah besaran turunan itu? Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contoh, besaran turunan volume. Besaran turunan volume diturunkan dari besaran pokok panjang, yaitu panjang kali lebar kali tinggi sama dengan meter kali meter kali meter adalah meter pangkat 3 atau meter kubik. Contoh kedua, luas. Luas diturunkan dari besaran pokok panjang kali lebar yang satuannya adalah meter kali meter sama dengan meter kuadrat. Contoh yang ketiga, kecepatan. Kecepatan diturunkan dari besaran pokok panjang dibagi waktu, yaitu satuannya adalah meter per sekon. Kalau dibuat dalam simbol sama dengan meter M per S. Itulah beberapa contoh dari besaran pokok turunan. Selanjutnya yaitu mengenai satuan. Satuan adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk membandingkan suatu besaran.
satuan sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah satuan baku. Satuan baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh orang yang berbeda memberikan hasil yang sama, jadi bersifat ajek. Yang kedua adalah satuan tak baku. Satuan tak baku adalah satuan yang apabila digunakan orang yang berbeda dapat menghasilkan pengukuran yang berbeda pula. Contoh, misal ukuran depa antara satu orang dengan orang yang lain berbeda karena tinggi badan seseorang pun berbeda. Itulah dua jenis satuan. Untuk mengukur satuan maka digunakan yang namanya satuan internasional. Satuan internasional itu bisa digunakan agar mudah mengukur baik itu secara nasional maupun internasional. Syarat-syarat satuan internasional atau SI ada 3. Yang pertama, mempunyai nilai tetap. Yang kedua, mudah ditiru. Artinya orang bisa mudah membuatnya atau bisa mudah menggunakannya. Yang ketiga adalah bersifat universal. Jadi itu syarat-syarat satuan internasional. Adapun manfaat dari satuan internasional adalah satuan internasional berdasarkan sistem desimal. Jadi tiap tingkatan nanti ada 10 poin. Yang kedua, setiap besaran hanya mempunyai satu satuan pokok. Pada materi kali ini hanya akan dibahas 3 macam satuan sistem internasional, yaitu panjang, massa, dan waktu. Anak-anak, pernahkah kalian mengukur tinggi badan kalian atau berat badan kalian? Untuk kali ini kita akan membahas tentang beberapa contoh alat ukur. Yang pertama, mengukur panjang. Contoh alat-alat untuk mengukur panjang yang pertama adalah mistar. Contoh yang lain, mikrometer stroke, jangka sorong, dan lain-lain. Untuk alat ukur massa, contohnya adalah neraca dagang, neraca Bauhaus, dan neraca elektronik. Dan yang terakhir, alat ukur waktu, contohnya arloji, jam dinding, stopwatch, dan lain-lain. Setelah selesai pembelajaran kali ini, silahkan anak-anak mengerjakan tugas sebagai berikut. Yang pertama, silahkan rangkum materi yang sudah Ibu berikan tadi. Yang kedua, silahkan kalian mengerjakan soal-soal berikut. Terima kasih dan semoga kalian tetap sehat selalu, jaga kesehatan diri kalian, tetap semangat belajar, dan tugasnya Ibu tunggu dikirim ya. Jangan lupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.